Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Data Science saya yang berjudul Analisis Dataset Premier League Player Stats Season 24-25 menggunakan pendekatan data science. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Paseski. Pertama ada latar belakang. Dataset Premier League Player Stats Season 2024-2025 merupakan kumpulan data statistik individu para pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi English Premier League musim 2024-2025. Dataset ini bersumber dari situs Kaggle yang menyediakan data open source berbasis statistik pertandingan resmi. Dataset ini dirancang untuk tujuan analisis performa pemain menggunakan pendekatan data analis dan machine learning dalam bidang olahraga. Lalu ada tujuan. Yang pertama ada identitas pemain, yaitu nama pemain, klub, dan nomor punggung. Lanjut atribut demografis, itu posisi, usia, atau tanggal lahir, dan tinggi badan, dan juga kewarganegaraan. Lanjut statistik pertandingan, jumlah penampilan, menit dimainkan, gol, assist, tembakan, peluang tercipta, serta kartu kuning dan juga kartu merah. Yang terakhir catatan metadata, yaitu sumber data, tanggal pengambilan data, dan keterangan pemrosesan. Lanjut deskripsi data dan pre-processing. Dataset ini diperoleh dari platform Kaggle dengan judul Premier League Player Stats Season 2024-2025 yang berisi data statistik pemain yang berkompetisi di Premier League pada musim 2024-2025. Dataset mencakup informasi demografis, karakteristik fisik, serta performa pemain selama musim berlangsung, termasuk jumlah penampilan, menit bermain, gol, assist, dan indikator performa lainnya. Dataset diunduh dalam format CSV dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses eksplorasi, pembersihan data, dan serta analisis statistik pada penelitian ini. Lalu dataset tergolong bersih dengan sedikit nilai kosong pada kolom pass completion. Nilai kosong diisi dengan median untuk menjaga konsistensi. Duplikasi data dihapus dan tipe data diperbaiki. Setelah pre-processing, dataset siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada encoding dan normalisasi. Data kategorikal seperti posisi dan nation diubah menjadi numerik menggunakan label encoder. Fitur numerik seperti age dan minutes dinormalisasi menggunakan min-max color agar nilai berada dalam rentang 0 sampai 1 dan memiliki skala seimbang untuk analisis. Lanjut analisis statistik deskriptif. Rata-rata usia pemain sekitar 26 tahun dengan variasi kecil antar pemain. Mayoritas pemain bermain lebih dari 60 menit per pertandingan. Rata-rata gol dan assist per pemain masih rendah, menunjukkan bahwa kontribusi gol terpusat pada beberapa pemain tertentu. Di sini ada uji hipotesis. Uji T dilakukan terhadap rata-rata usia pemain dengan acuan 25 tahun. Hasil P value sama dengan 0.78940.05 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Artinya rata-rata usia pemain Premier League berada pada kisaran ideal bagi pemain profesional. Lanjut distribusi total spend. Grafik di atas menampilkan hubungan antara usia pemain dan jumlah gol yang dicetak dalam dataset pemain Premier League musim 2024-2025. Sumbu X menunjukkan usia pemain dalam tahun, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah gol yang dicetak. Interpretasinya, yang pertama, berdasarkan scatter plot tidak terlihat adanya pola hubungan yang jelas antara usia pemain dan jumlah gol yang dicetak. Yang kedua, titik-titik data tersebar acak menunjukkan bahwa usia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas gol pemain. Yang ketiga, hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain seperti posisi bermain, waktu bermain, atau peran taktis dalam tim yang lebih memengaruhi jumlah gol dibanding usia semata. Dan yang terakhir, secara umum, baik pemain muda maupun senior dapat mencetak gol tergantung pada posisi dan kontribusinya dalam pertandingan. Lalu ada rata-rata total spend per item.
Grafik ini menampilkan 10 posisi pemain dengan jumlah terbanyak dalam dataset Premier League musim 2024-2025. Sumbu X menunjukkan jumlah pemain, sedangkan sumbu Y menunjukkan posisi di lapangan. Posisi center back atau CB memiliki jumlah pemain terbanyak, yaitu lebih dari 600 pemain, menunjukkan bahwa banyak klub memiliki rotasi dan kedalaman skuad yang kuat di lini pertahanan. Lalu posisi forward atau FW menempati urutan kedua, menandakannya banyaknya variasi pemain penyerang dalam kompetisi. Yang ketiga, posisi DM atau defensive midfielder juga memiliki jumlah cukup tinggi, menunjukkan pentingnya peran gelandang bertahan dalam sistem permainan modern. Yang terakhir, posisi seperti attacking midfielder dan juga right winger memiliki jumlah pemain yang lebih sedikit, yang bisa jadi karena peran tersebut lebih spesifik dan bergantung pada taktik tim. Lalu di sini ada heat map korelasi 10 variabel numerik terpenting. Grafik heat map ini menunjukkan hubungan korelasi antara variabel numerik utama dalam dataset pemain Premier League musim 2024-2025. Warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi lemah atau negatif. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Prestasinya terlihat korelasi sangat kuat antara minutes, touch, pass attempt, dan juga pass complete. Artinya semakin lama seorang pemain bermain, semakin banyak sentuhan dan umpan yang dilakukan. Lalu korelasi tinggi juga muncul antara carries dan juga progressive carries, menunjukkan bahwa pemain yang sering membawa bola juga cenderung melakukan progresi bola ke depan. Yang ketiga, korelasi sedang terlihat antara progressive pass dan juga shot creating action, yang menandakan bahwa umpan progresif berperan penting dalam membangun peluang mencetak gol. Yang terakhir, nilai korelasi yang rendah pada beberapa pasangan variabel menunjukkan bahwa tidak semua aspek permainan saling berkaitan langsung. Contohnya antara dribble attempts dan pass complete. Lalu ada hubungan minute versus goal. Grafik ini menunjukkan hubungan antara bermain dan jumlah gol yang dicetak menggunakan model regresi linear sederhana. Titik biru menunjukkan data aktual pemain, sedangkan garis merah menunjukkan garis regresi hasil prediksi model. Prestasi yang pertama yaitu garis regresi berarah positif, artinya semakin lama waktu bermain semakin besar peluang pemain mencetak gol. Lalu pemiringan garis yang sangat landai menunjukkan bahwa hubungan antara menit bermain dan jumlah gol relatif lemah. Yang ketiga, hal ini berarti lamanya waktu bermain tidak selalu berbanding lurus dengan produktivitas gol, karena faktor lain seperti posisi bermain, peran taktis, dan efisiensi penyelesaian akhir juga sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, secara keseluruhan model regresi ini menggambarkan adanya kecenderungan positif tetapi tidak signifikan secara kuat antara waktu bermain dan jumlah gol. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear, terdapat hubungan positif lemah antara waktu bermain dan jumlah gol pemain. Artinya semakin lama pemain bermain, peluang mencetak gol memang meningkat namun tidak secara signifikan. Faktor seperti posisi, peran, efisiensi pemain juga mempengaruhi jumlah gol yang dicetak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.